Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dasma Prasetyo dengan NIM A1D1191149 dari ruang 004 semester 5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi tahun 2021. Nah, adapun pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dalam salah satu mata kuliah, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Eko Putrito, MPD Fkom. Di sini materi yang saya pelajari adalah mengenai dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi di era abad 21. Oke, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada materi mengenai konsep dasar sebagai dimensi belajar itu sendiri. Dimensi itu sendiri pada dasarnya adalah suatu ukuran ataupun takaran. Nah, ada beberapa poin yang telah saya buat di sini, yang mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus tidak kita ikuti atau tidak kita lakukan. Yang pertama adalah belajar sebagai tujuan. Ketika kita membahas belajar sebagai tujuan, maka dalam belajar kita tidak boleh melakukan atau menghalalkan segala cara yang kita lakukan asalkan tujuan kita tercapai. Tidak boleh, baik itu buruk ataupun cara yang tidak baik. Hal inilah yang harus kita hindari dan tidak boleh kita lakukan ketika kita melakukan yang namanya belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah belajar sebagai alat. Maksud di sini adalah alat belajar itu dijadikan sebagai alat untuk kita mencapai tujuan seperti pada poin yang pertama, yaitu belajar sebagai tujuan. Hal ini pun juga tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang belajar gitu. Yang ketiga adalah belajar sebagai sebuah produk. Produk itu adalah bentuk atau yang dihasilkan gitu. Ini juga tidak boleh. Nah, belajar sebagai tujuan, belajar sebagai alat, dan juga belajar sebagai sebuah produk itu merupakan satu hal yang menjadi kata kunci ataupun bagian penting dari yang namanya belajar. Itu pada poin keempat dijelaskan belajar sebagai proses. Ketika kita melakukan sebuah pembelajaran, teman-teman, maka adalah proses yang panjang yang harus kita lalui ketika melakukan sebuah pembelajaran, baiklah itu pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran di lingkungan sosial, di lingkungan sehari-hari kita, maka kita tak lepas dari yang namanya proses. Tidak ada yang namanya instan di dunia, apalagi dalam hal belajar, karena Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja mengajarkan manusia untuk selalu berproses di dalam kehidupan. Ketika kita membahas proses dalam kehidupan, dari kita ambil contoh simpel saja. Dari kita kecil, dari kita bayi 6 bulan, di kandungan 9 bulan, hingga kita dilahirkan oleh orang tua, kita 5 tahun, 6 tahun, masuk sekolah dasar, masuk SMP, masuk SMA, itu adalah sebuah proses yang menjadikan kita bisa seperti sekarang ataupun saat ini. Begitu pula sebagai proses dalam artian belajar sebagai proses. Belajar memerlukan yang namanya proses. Kita nggak boleh melihat hasil akhir gitu. Ya, hasil akhir adalah tujuan yang ingin kita capai. Namun ada satu hal yang lebih penting, yaitu yang namanya proses. Proses itu memberikan pendewasaan kita di dalam belajar. Ada kalanya kita menemukan hal-hal yang sulit untuk kita pecahkan ketika melakukan pembelajaran. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Hal tersebutlah yang dinamakan belajar sebagai proses. Proses yang harus kita lalui sebagai bentuk pendewasaan diri. Maka esensi dari belajar itu sendiri yang harus kita pahami adalah belajar sebagai proses yang nggak boleh kita lewatkan dan harus terus kita perbaiki agar mendapatkan hasil terbaik di tujuan yang ingin kita capai.
Urusan hasil kembali lagi kita tetap berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang menetapkan apa yang terbaik bagi kita, seperti itu. Selanjutnya, ini ada yang namanya belajar, tujuan pembelajaran berbasis dimensi belajar sebagai proses. Di sini bisa dilihat, teman-teman, bahwasanya pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi merupakan satu hal yang penting yang harus kita terapkan ketika kita berada di kelas. Jika pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa kita di kelas, apa yang kita berikan, apa yang ingin kita sampaikan, kita transfer ilmu kita kepada siswa kita, itu tidak akan terlaksana dengan efektif dan juga dengan baik. Kita sebagai guru harus memberikan inspirasi kepada siswa kita selama proses pembelajaran. Entahkah itu inspirasi, oh kamu nanti besarnya ingin menjadi apa, maka kita harus memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Dalam artian pembelajaran yang dilakukan itu harus ada kaitannya ataupun harus ada hubungannya dengan lingkungan sosial kehidupan sehari-hari siswa itu sendiri. Maka ketika kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi, itu menjadi salah satu tolak ukur untuk menghasilkan murid-murid generasi yang cerdas di abad 21. Tentunya salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran itu adalah pendekatan saintifik. Yang mana singkatnya, pendekatan ini adalah sebuah pendekatan yang menyebutkan atau menuntut siswa dari yang diberitahu itu dia mencari tahu sendiri. Kemudian siswa berani mencoba, bernalar, merumuskan masalah. Kemudian setelah merumuskan masalah, siswa melakukan pengamatan, melakukan tugas berbasis proyek, dan menyimpulkan apakah rumusan masalah itu bisa terjawab ketika siswa telah melakukan penelitian dalam pembelajaran. Nah, siswa juga harus berani mengkomunikasikan apa yang ia dapatkan ketika proses pembelajaran. Inilah yang dinamakan dengan pendekatan saintifik, kurang lebih seperti itu. Nah, kedua poin ini, yang pertama adalah murid yang cerdas dan juga pendekatan saintifik itu adalah hal yang perlu kita lakukan sebagai guru dalam menghadapi abad yang kita jalani saat ini, yaitu abad 21 atau 21. Kemudian yang kedua adalah belajar sebagai proses. Belajar sebagai proses telah saya tekankan di awal tadi, bahwasanya proseslah yang harus kita lihat ketika kita melakukan suatu pembelajaran. Jangan melulu memikirkan hasil akhir. Ketika kita hanya memikirkan hasil akhir, kita tidak tahu proses apa yang telah dilewati oleh seorang siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Ini kita hanya harus berusaha, berdoa, dan terus mencoba yang terbaik, seperti itu. Kebutuhan abad 21 dan generasi Z. Nah, ini adalah poin penting yang harus kita pahami ketika kita menjadikan belajar itu sebagai proses. Kenapa? Abad 21 dan juga generasi Z itu akan sangat berbeda dengan abad-abad sebelumnya dan generasi-generasi sebelumnya. Di mana abad 21 ini sudah dipenuhi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat berkembang pesat. Contohnya, sekarang saja kita bisa membuat video pembelajaran dari menggunakan Zoom Meeting, membuat PowerPoint, adanya handphone yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Maka ada beberapa prinsip, ada beberapa karakter yang harus kita terapkan pada generasi saat ini, generasi Z, siswa-siswa sekolah dari saat ini. Karena ini merupakan kebutuhan di abad 21 itu sendiri. Yang pertama adalah critical thinking and learning. Learning ini adalah mengharuskan siswa untuk berpikir kritis. Berpikir kritis dalam artian seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Ketika siswa melakukan sebuah pembelajaran, nih dia melihat satu hal, contohnya, kenapa sih buah apel itu kalau sudah masak dan nggak dipetik itu jatuhnya ke bawah? Sini yang guru harus lakukan dalam pembelajaran adalah bagaimana cara menimbulkan berpikir kritis.
ada siswa, oh, gimana sih apel ini kok jatuhnya ke bawah bukan ke atas gitu, siswa sekolah dasar. Oh ternyata setelah siswa itu gali dalam learningnya atau dalam pembelajarannya, oh ada yang namanya gaya gravitasi. Nah di sini guru harus bagaimana caranya menimbulkan pemikiran critical thinking and learning bagi siswa dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kolaboratif. Jadi maksud dari kolaboratif adalah berkolaborasi, bekerja sama. Karena kita pada hakikatnya adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Maka kita sebagai guru dalam melakukan pembelajaran sebisa mungkin bagaimana siswa bisa bekerja sama dalam mengerjakan tugas, dalam melakukan suatu percobaan, kolaboratif. Kolaboratif adalah hal yang penting. Saya dapat mengambil sebuah perumpamaan ketika satu buah sapu, satu lidi itu untuk menyapu sampah itu nggak akan kuat, tidak akan kuat. Namun ketika satu lidi itu digabungkan dengan lidi-lidi yang lain, sebenarnya misalkanlah 100 buah, kita ikat, kita gunakan sapu untuk menyapu, itu akan cepat selesai. Ini artinya apa? Kolaboratif, kerjasama. Di abad 21, hal inilah yang penting kita lakukan pada peserta didik. Bagaimana cara mengajarkan mereka untuk bekerja sama? Ini adalah peran kita sebagai guru dalam proses pembelajaran berbasis kelompok, contohnya percobaan yang menggunakan kelompok. Gitu. Kemudian creativity atau kreativitas. Kreativitas saat ini memang hal yang menjadi penting untuk ditanamkan kepada peserta didik. Misalkan kreativitas dalam mengolah botol minuman teh gelas gitu. Teh gelas menjadikan satu bentuk yang berharga. Di awalnya menjadi sampah minuman, terolah menjadi bunga ataupun hiasan di sekolah. Inilah salah satu contoh kecil dari namanya kreativitas. Dalam skala yang lebih besar, kreativitas bisa kita lakukan sebagai guru. Contohnya dalam pembelajaran, apalagi masa pandemi saat ini, guru dituntut untuk melakukan kreativitas sebisa mungkin dalam pembelajaran daring. Misalnya membuat video pembelajaran bagi siswa menggunakan media pembelajaran, terus menggunakan Zoom Meet. Bagaimana pembelajaran itu berjalan, maka guru harus memiliki peran kreatif. Nah, inilah kreativiti yang dituntut bagi kebutuhan abad 21. Selanjutnya adalah communication skill, skill komunikasi dari siswa itu sendiri. Ini merupakan hal yang penting juga yang harus kita tumbuhkan kepada siswa, kepada anak didik kita, karena ini bukan suatu kebutuhan abad 21. Bagaimana siswa ingin menyampaikan apa yang ia miliki, itu harus dikomunikasikan, kemampuan berkomunikasi. Kalau tidak memiliki kemampuan berkomunikasi, maka ya siswa akan diam saja, gitu. Maka akan tertinggal dari generasi selanjutnya. Dan saya rasa 4 poin ini yang harus kita tanamkan kepada peserta didik untuk memenuhi kebutuhan abad 21 di generasi Z saat ini. Oke, selanjutnya adalah materi tentang dimensi belajar sebagai proses berpikir. Nah, di sini yang pertama adalah mengembangkan sikap dan persepsi positif. Tentunya kalau kita berbicara tentang belajar, hal utama yang nggak boleh kita lupakan itu adalah mengenai sikap. Materi itu nomor 2 lah. Misalkan kita suruh milih antara sikap dan juga materi pembelajaran yang dikuasai siswa. Sikaplah yang harus kita utamakan terlebih dahulu, baru materi. Ibaratnya kalau kita berbicara tentang pembelajaran, maka spiritualitas kita lah yang harus kita naikkan dahulu, baru pembelajaran akan menyusul materi. Jadi itulah hal yang harus kita lakukan sebagai guru. Ketika harus mengembangkan sikap dan persepsi positif, berpikir atau positive thinking. Kalau bahasa dusunnya positive thinking gitu. Ada 2 faktor yang menjadi hal penting. Itu ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, untuk faktor eksternal itu sendiri, yang pertama adalah iklim akademik. Guru harus memberikan contoh kepada murid ketika ingin mengembangkan sikap dan persepsi positif bagi murid. Misalnya datang tepat waktu ke sekolah,
Jangan sampai siswanya sudah datang ke sekolah, gurunya nggak datang terlebih dahulu. Contoh mudah kalau kita di rumah, bagaimana cara mengajarkan anak supaya rajin untuk misalkan membantu menyapu? Ya kita harus mencontohkan terlebih dahulu gitu. Baru anak-anak akan mengikuti gitu. Apalagi karakteristik usia siswa sekolah dasar di abad 21 ini terlebih yang penuh dengan teknologi, itu siswa sedari kecil itu sudah dibekali dengan gadget gitu. Handphone yang mana ia bisa mengakses berbagai informasi dari handphone itu sendiri. Maka peran kita sebagai guru harus memberikan contoh. Kemudian yang kedua adalah tugas yang efektif. Guru sebisa mungkin jangan pernah memberikan tugas yang memberatkan siswa. Dalam artian, kadar berpikir siswa itu kan berbeda-beda dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya kalau kelas 1 kita ajarkan materi yang sulit gitu. Ya mereka nggak akan mampu memahami materi yang sulit tersebut karena kadar berpikir, kreativitas dan nalar mereka itu belum nyampe itu. Kelas 1 dan kelas 6 itu akan berbeda. Kemudian yang kedua adalah faktor internal. Rasa diterima guru dan juga teman sekelas. Kadangkala kalau kita melakukan pembelajaran di kelas nih, pengalaman saya, ini siswa kita anggap apa ya, bukan antara guru dan juga siswa gitu. Kita anggap siswa itu adalah teman kita, teman dan juga siswa. Ketika siswa sudah merasa nyaman di kelas, itu maka akan melakukan pembelajaran itu dengan mudah gitu. Tapi tetap perlu kita perhatikan batasan-batasan mana yang perlu kita berikan sekat dan ruang antara siswa dan dengan guru. Misalkan kalau nggak diberi batasan akan berlebihan nantinya seperti itu. Kemudian adalah merasa nyaman dengan suasana fisik di sekolah. Nah, inilah pengkondisian atau manajemen kelas yang baik yang harus dilakukan kita sebagai guru untuk menciptakan lingkungan akademik yang baik di sekolah. Yang kedua adalah memperluas pengetahuan. Siswa bisa mengcompare dalam arti adalah mengidentifikasi benda yang mirip, karena proses berpikir adalah proses yang penting yang harus kita lakukan. Kita harus mengidentifikasi gitu. Misalkan beda antara ikan mujair dan juga ikan gabus itu seperti apa. Itulah yang harus kita tekankan. Kemudian mengcompare hal-hal kecil dalam lingkungan pembelajaran. Misal beda antara daun menjalar dan juga daun menyirik. Nah, itu apa? Bisa kita tekankan. Ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Karena memperluas pengetahuan itu nggak mudah gitu. Ini harus kita tanamkan, siswa harus bisa mengcompare. Kemudian yang kedua adalah mengklasifikasikan hal baik ataupun buruk. Ini sudah jelas. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan mental. Saya ambil contoh, ini adalah persepsi. Ketika sebelum melakukan pembelajaran, maka mental kesiapan peserta didik itu harus kita siapkan sebelum pembelajaran di kelas. Jangan sampai ketika peserta didik ibaratnya masih ngantuk, pembelajaran di kelas dari datang dari rumah ke sekolah itu masih ngantuk, itu langsung mulai pembelajaran, itu nggak bisa. Kita harus mengkondisikan supaya bagaimana siswa itu semangat dalam pembelajaran. Misalkan kita mengajak mereka bermain yel-yel, tangan, pokoknya sekreatif mungkin agar siswa itu merasa ia siap mengikuti pembelajaran. Selanjutnya adalah menganalisis kesalahan gitu. Kita harus menanamkan kepada peserta didik bagaimana sih mereka bisa menganalisis kesalahan yang ada pada diri mereka sendiri gitu. Kesalahan yang mereka miliki gitu, kelebihan dan kekurangan itu harus mereka lihat dalam diri mereka sendiri. Inilah peran kita sebagai guru, sebagai fasilitator untuk mengarahkan hal tersebut. Terakhir adalah membangun semangat belajar. Jika siswa sudah semangat untuk belajar, maka lingkungan pembelajaran akan terasa menyenangkan. Gitu. Oke, selanjutnya adalah tentang belajar secara bermakna. Nah, ini juga salah satu poin penting ketika kita ingin melakukan pembelajaran di kelas. Belajar secara bermakna dalam artian adalah belajar yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai guru hendaknya jangan sampai gini. Kita memberikan contoh kepada anak-anak peserta didik itu yang bentuknya masih abstrak gitu. Kita ambil contoh yang simpel-simpel aja, misalkan materi tentang gotong royong. Ini kita bisa melakukan pengandaian, setiap hari Minggu kita melakukan kerja bakti. Nah, kalau di rumah
kita bangun pagi, membersihkan tempat tidur, itu adalah satu sikap simpel yang bisa kita lakukan gitu kepada peserta didik untuk melakukan pembiasaan. Inilah yang disebut sebagai belajar secara bermakna. Dalam artian ilmu yang mereka dapatkan itu berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari secara langsung. Jadi penerapan yang didapat itu bisa kita lihat secara langsung dikerjakan atau tidak gitu. Poin yang kedua adalah mampu membuat anak untuk merumuskan keputusan atau making decision. Kadangkala kalau kita memberikan contoh kepada anak atau peserta didik, misal kamu jawabannya A atau B, memilih jawabannya 5 atau 6. Nah, ketika mereka ingin membuat suatu keputusan, nah mereka harus memikirkan gitu. Kalau A jawabannya ini, kalau B jawabannya ini. Terus pendirian yang teguh yang harus dimiliki oleh seorang anak untuk mampu membuat keputusan terbaik dari yang ia pilih gitu. Jangan sampai mereka udah milih A, pindah lagi ke B gitu. Selanjutnya adalah terbiasa mengerjakan penelitian atau do investigation. Nah, inilah salah satu komponen dari pembelajaran saintifik. Melakukan penelitian, menemukan hal baru yang mungkin sebelumnya mereka tidak tahu, menjadi tahu. Inilah yang disebut pendekatan pembelajaran saintifik. Selanjutnya adalah mencari penjelasan atau experimental inquiry. Ketika siswa memberi tahu gitu ya, jawabannya A, ikan itu. Kan ada soal sebutkan jenis-jenis ikan, ikan mujair, ikan gurami. Ya. Kenapa dia bisa memilih A? Maka dia harus mampu mencari penjelasan. Oh, aku memilih A, ini karena ini gitu. Aku memilih B karena ini. Inilah yang harus kita tanamkan. Selanjutnya adalah memecahkan masalah ataupun problem solving. Memecahkan masalah dalam hal ini semakin tinggi tingkatan siswa, semakin tinggi umur, itu pasti banyak sekali masalah yang akan berdatangan gitu. Misalkan masalah pembelajaran, rasa malas untuk belajar. Nah, gimana caranya siswa bisa memecahkan masalah tersebut dengan pendirian mereka sendiri, dengan kemampuan berpikir gitu. Nah, kemampuan memilih mana yang baik, mana yang buruk untuk memecahkan suatu masalah itu adalah hal yang penting dalam mendukung belajar secara bermakna seperti itu. Ini adalah materi mengenai sikap produktif perwujudan abad ke-21. Ada yang namanya creative thinking, seperti yang telah saya jelaskan tadi, adalah bagaimana mereka berpikir kreatif gitu. Berpikir kreatif untuk menyelesaikan suatu hal yang mereka alami kesulitan gitu kan. Misalkan mereka tidak bisa melakukan satu hal dengan cara ini, ya pakai cara yang lain. Nah, cara yang lain, plan A, plan B, plan C. Seperti itu juga yang harus kita terapkan sebagai guru ketika melakukan pembelajaran. Yang kedua adalah critical thinking and learning, berpikir kritis dan juga belajar kritis. Berpikir kritis, kita melakukan suatu permasalahan di dalam kelas. Misalkan tadi saya ambil contoh, mengapa kalau buah apel itu jatuhnya ke bawah. Itu kan kalau siswa yang berpikir kritis, itu masih siswa-siswa kelas 3, kelas 4, itu kan bertanya-tanya, kok apelnya jatuh ke bawah ya? Nah, kalau mereka sudah berpikir kritis, maka mereka akan melakukan learning, critical learning, ataupun belajar berpikir kritis dan belajar kritis gitu. Oh, ternyata kalau apel yang jatuh itu dikarenakan adanya gaya gravitasi. Nah, disitulah siswa kan menemukan gitu. Selanjutnya adalah self-regulating learning. Jadi ini adalah tentang diri sendiri, adalah belajar dan memikirkan tentang self-regulate atau kemampuan menilai seberapa jauhkah diri kita, kemampuan kita, kelebihan dan kekurangan. Kemudian poin selanjutnya adalah collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah satu hal yang penting yang telah saya jelaskan dalam mewujudkan sikap produktif di abad ke-21. Contoh simpel yang bisa saya berikan adalah ketika melakukan pembelajaran di kelas, ya bisa dilakukan dengan pembelajaran berkelompok, mengerjakan tugas bersama teman kelompok, kemudian berani mengkomunikasikan, communication kepada rekan-rekan sejawatnya. Gitu. Karena dua hal ini adalah dua hal yang penting juga untuk dikembangkan pada diri siswa dalam menunjang kemampuan atau sikap produktif yang diperlukan pada abad ke-21. Dan yang terakhir adalah cultural sensitiveness atau peka budaya. Indonesia
dilahir eh, di dibekali dan dilahirkan atau diberikan oleh Tuhan itu dengan keragaman kekayaan budaya. Kita sebagai guru dan peserta didik tentunya kita memberikan kepada siswa haruslah bekal dengan budaya kita sendiri, budaya ketimuran, bagaimana bertata krama, sopan santun pada orang yang lebih tua, itulah yang perlu kita tanamkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah 3 elemen penting pembelajaran modern. Yang pertama ada yang namanya technological, pedagogical, and content knowledge. Nah, ini ada poin mengenai pertama tentang teknologi. Guru harus mampu menguasai teknologi dalam pembelajaran. Contoh mudahnya, ketika guru tidak bisa mengoperasikan handphone gitu, laptop ataupun handphone untuk melakukan pembelajaran misal secara daring seperti ini, ya kan ketinggalan zaman gitu. Tidak bisa hal tersebut kita lakukan. Kita guru harus setidaknya bisa mengoperasikan laptop, bagaimana membuat PowerPoint, menggunakan Microsoft Word untuk pembelajaran, Zoom Meet dan lain sebagainya. Inilah kemampuan yang wajib diterapkan dalam pembelajaran modern. Guru harus memahami penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah pemahaman cara mendidik. Tugas utama guru adalah mendidik siswa, mengajari siswa bagaimana, misalkan mentransfer ilmu, mendidik tentang sikap siswa, seperti itu. Maka pemahaman cara mendidik yang baik antara misalkan untuk kelas 1, kelas 2 hingga kelas 6 itu kan berbeda-beda. Maka perlulah pemahaman bagi guru bagaimana cara mendidik sesuai dengan tingkatan kelas ataupun tingkatan umur tersebut. Yang ketiga adalah pemahaman materi ajar atau content knowledge. Pemahaman materi ajar, guru itu harus memiliki pengetahuan yang luas. Ketika kita ingin menjadi guru yang modern di abad 21, maka kita harus memiliki pengetahuan yang luas yang nantinya kita bisa transfer kepada siswa dalam melakukan pembelajaran. Bagaimana jadinya ketika kita ingin mengajarkan kepada siswa, namun kita tidak memiliki kemampuan yang luas gitu, pengetahuan yang luas. Ini kan menjadi hal yang ambigu gitu. Seperti hubungannya dengan kompetensi abad ke-21. Creative, critical thinking and learning, kolaboratif and komunikatif. Bagaimana kita bisa menanamkan keempat hal ini apabila kita sebagai guru itu nggak mampu menerapkan yang namanya technological, pedagogical, and content knowledge. Nah, seperti itu ya, hal yang perlu kita perhatikan dalam 3 elemen penting pembelajaran modern. Yang terakhir adalah high order thinking skill atau HOTS. High order thinking adalah cara berpikir tinggi, gitu. Skill berpikir tinggi. Kalau yang rendah itu namanya adalah low order thinking skill. Nggak boleh kita harus membiasakan bagaimana cara berpikir tinggi gitu. Skill, kemampuan untuk berpikir tinggi. Misalkan dalam mengerjakan soal ataupun mengerjakan tugas, kita harus membedakan mana soal yang lots, mana soal yang HOTS. Sebisa mungkin kita memberikan pembelajaran pada siswa itu menggunakan soal yang HOTS, ditentukan dengan kemampuan siswa itu sendiri. Inilah 3 elemen penting dalam pembelajaran modern. Selanjutnya, nah ini ada yang pernah kita pelajari sebelumnya adalah mengenai taksonomi Bloom dan juga taksonomi kognitif Loring Anderson. Pada dasarnya kemampuan taksonomi Bloom ini digunakan untuk menentukan tingkatan-tingkatan siswa dalam pembelajaran itu. Untuk C1 knowledge, C2 comprehension, C3 application, ini masih termasuk ke dalam tahap lots, low order thinking skill. Nah, untuk C4 analisis, C5 sintesis hingga C6 evaluation itu sudah termasuk kategori HOTS gitu. Ini kalau taksonomi Bloom digunakan yang urusan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dan sebagainya. Nah, bedanya dengan taksonomi kognitif dari Loring W. Anderson, ini adalah tingkatan tertinggi atau C6 itu adalah membuat, di mana siswa itu mampu menghasilkan suatu karya. Maka kalau siswa mampu menghasilkan suatu karya, itu sudah termasuk komponen ataupun tingkatan tertinggi. Bedanya seperti itu. Ini adalah 8 domain penerapan CPEC. Nah, CPEC adalah Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Yang pertama, guru harus mampu menggunakan TIK untuk menilai peserta didik dan memahami materi pembelajaran. Menggunakan TIK contohnya menggunakan laptop gitu. Guru harus mampu menilai peserta didik ketika ingin melakukan pembelajaran, misalkan mengerjakan soal dengan menggunakan berbasis Google Form,
memberikan materi ajar menggunakan PowerPoint, ini adalah salah satu contoh kecil dalam menggunakan TIK dalam pembelajaran dan juga menilai peserta didik. Yang kedua adalah mengintegrasikan TIK. Mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Contohnya adalah dalam rancangan kurikulum, untuk menyajikan data menggunakan Excel, dan lain sebagainya yang harus guru pahami. Yang kedua adalah strategi pembelajaran. Ini kita berbicara tentang konteks mengajar. Ketika kita ingin melakukan pembelajaran, guru harus menguasai teknologi seperti dari keterampilan yang dibutuhkan di abad 21, guru modern. Nggak muluk-muluk lah, minimal guru harus mampu bagaimana cara menggunakan laptop ataupun komputer dalam pembelajaran. Sekarang buat media pembelajaran gitu. Jika sampai guru tidak bisa melakukan hal ini, kita akan tertinggal. Ini bukan guru modern namanya, itu guru lama gitu. Nah, yang terakhir adalah menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Seperti itu. Ini profil diri yang bisa dibaca secara singkat. Terima kasih. Thank you. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan terkait materi-materi pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas tinggi. Apa yang saya sampaikan, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.